Rekrutan baru dan perpanjangan kontrak, begini rencana Redbird di Milan. AC Milan telah kembali berganti pemilik dan Redbird Capital dikabarkan memiliki rencana terkait bagaimana membangun skuad raksasa Serie A tersebut saat ini. Menurut pemberitaan dari Sport Mediaset, rencana Gary Cardinale yang merupakan pendiri sekaligus direktur utama Redbird adalah untuk merekrut satu pemain baru per area, yakni meliputi lini pertahanan, lini tengah, dan lini serang Rossoneri. Tak hanya itu, perpanjangan kontrak Rafael Leao juga menjadi prioritas perusahaan asal Amerika tersebut, menyusul kontribusi besarnya dalam membantu klub memenangkan gelar juara Serie A musim lalu dan potensi yang terus ia tunjukkan. Terkait target untuk lini tengah, Il Diavolo telah memilih Renato Sanchez sebagai pengganti Franck Kessie. Raksasa Serie A tersebut telah mengajukan tawaran sebesar 12 juta euro atau setara 184 miliar rupiah kepada Lille. Namun permintaan klub Ligue 1 adalah 15 juta euro atau 230 miliar rupiah. Sementara itu, telah ada kontak antara manajemen dan agen pemain internasional Portugal Jorge Mendes, mengingat jarak antara tuntutan awal sebesar 6 juta euro atau 92 miliar rupiah net per musim dan tawaran klub 4 juta euro atau 62 miliar rupiah sudah terjembatani. Sebagai alternatif, Milan juga melirik Enzo Fernandez dari River Plate yang sedikit lebih muda namun bakal berharga lebih mahal di kisaran 18 juta euro atau 277 miliar rupiah. Menarik disaksikan bagaimana strategi Redbird di klub nantinya. Dituding ulur kontrak barunya di Milan, Rafael Leao berikan reaksi begini. Penyerang sayap AC Milan yaitu Rafael Leao bereaksi saat dituding sengaja menunda proses perpanjangan kontraknya bersama Rossoneri. Pemain asal Portugal tersebut menyumbangkan 11 gol dan 8 assist dari 34 laga Serie A. Dan kontribusinya tersebut berpengaruh penting dalam keberhasilan Milan merengkuh titel Scudetto. Berkat performa impresif Leao tersebut, pemain yang baru saja berulang tahun ke-23 itu pun kini menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa, salah satunya adalah Real Madrid. AC Milan pun tidak tinggal diam dengan situasi yang dialami oleh Leao tersebut. Tim asuhan Stefano Pioli kemudian berencana untuk mengikat Leao lebih lama di San Siro dan memperpanjang kontraknya yang tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Akan tetapi, sejumlah media di Italia mengabarkan jika Leao belum tertarik untuk menaikkan kontrak baru bersama Milan dan menunggu pagelaran Piala Dunia 2022 Qatar usai pada akhir tahun nanti. Leao disebut sengaja mengulur negosiasi kontraknya supaya Milan bersedia memberikan gaji setinggi langit mengacu pada performanya bersama timnas Portugal. Hal ini pun kemudian memancing reaksi dari Leao. Sang pemain menertawakan salah satu akun media sosial Twitter yang mengatakan kalau dia menuntut gaji ekstra tinggi kepada Milan di kontrak barunya. Pada kontraknya saat ini, Leao menerima gaji tahunan dari Milan sebesar 2 juta euro atau 30,7 miliar rupiah. Adapun klausul rilis Leao di kontraknya saat ini mencapai angka 150 juta euro atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Masa depan tak pasti, Ibrahimovic bakal temui manajemen Milan. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan belum mengambil keputusan soal masa depannya dan akan segera bertemu dengan manajemen AC Milan untuk membahas rencananya. La Gazzetta dello Sport menuliskan bagaimana Paolo Maldini, Frederic Massara, dan Ivan Gazidis akan tetap berada dalam manajemen Rossoneri di bawah kepemilikan Gary Cardinale, pendiri dari pemilik baru klub Redbird Capital. Target Milan musim depan adalah untuk mempertahankan gelar juara Serie A mereka dan mendapatkan bintang kedua mengungguli rival Skota Inter. Akan tetapi, salah satu masalah yang perlu diatasi yakni mengenai masa depan Ibrahimovic.
Pengaruh legenda Swedia tersebut di luar lapangan memang begitu besar, meskipun ia terus menepi akibat masalah cedera yang berulang pada 2022 mendatang dan tidak akan kembali merumput hingga Januari 2022 setelah menjalani operasi. Segalanya bakal bergantung pada rencana pemulihan pasca masuk meja bedah yang dibuat untuk mengatasi secara pasti ketidakstabilan pada sendi lututnya melalui rekonstruksi ligamen cruciatum anterior dengan penguatan lateral dan perbaikan meniskal. Dalam beberapa hari ke depan, Ibrahimovic akan menemui Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk membahas situasi tersebut, dan ada wacana soal pemberian kontak yang bergantung pada jumlah penampilan dan gol. Bagaimanapun, striker 40 tahun tersebut akan memutuskan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan raksasa Serie A tersebut. Meskipun ada isu yang mungkin akan tetap di klub tetapi sebagai manajer atau bergabung dengan tim pelatih. Pemilik baru, AC Milan harus punya stadion kelas dunia. AC Milan berambisi memiliki stadion baru di masa depan. Hal itu diakui bos baru Rossoneri, Gary Cardinale. Redbird bertekad membawa Milan kembali ke era keemasan seperti saat dipimpin Silvio Berlusconi dulu. Untuk melangkah ke sana, Rossoneri harus punya basis pendapatan yang kuat, termasuk memiliki stadion sendiri. Klub sekelas AC Milan seharusnya memiliki infrastruktur yang menunjukkan kekuatan di sepak bola serta potensi global yang dimiliki, ujar Cardinale kepada Financial Times dikutip Reuters. Kami sudah berpengalaman dengan proyek stadion di Amerika Serikat, dan Italia pantas memiliki stadion kelas dunia yang mementaskan olahraga dan hiburan terbaik dalam skala global, jelas Cardinale. Milan dan Inter sudah 75 tahun bersama-sama menghuni stadion Giuseppe Meazza yang usianya sudah lebih dari 95 tahun. Saat ini, keduanya membayar sewa 20 juta euro per tahun. Sejak 2020, mereka mendapat izin membangun stadion baru yang berkapasitas 60.000 kursi. Wali kota Giuseppe Sala juga sudah memberi persetujuan, namun Dewan Kota kabarnya masih belum memberi lampu hijau. Rossoneri disebut-sebut merasa gerah dengan hal ini dan siap membangun stadion sendiri di luar kota Milan. Awal bulan ini, muncul laporan Cardinale sudah mengunjungi wali kota Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, untuk membahas potensi pembangunan stadion baru di sana. Sesto San Giovanni diketahui berjarak tempuh kurang dari setengah jam dari San Siro. Daerah itu terletak di luar kota Milan, namun masih berada di dalam area metropolitan Milan, jadi tak menyulitkan tifosi untuk datang.